Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Apriani dengan NIM 2310601052, Prodi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dari buku Rukun Iman Islam dan Ihsan karya Agus Setianto, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Atau wujud artinya setiap muslim wajib mempercayainya, walaupun belum pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, bahkan menyentuhnya. Untuk mempercayai tentang keberadaan Allah, wajib bagi kita setiap hambanya mengenal sifat wajib yang dimilikinya. Adapun sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib kita imani adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada wujud atau ada. Bukti keberadaan Allah ditandai dengan keberadaan hasil ciptaannya, yaitu alam semesta dan seisinya. Yang kedua, kidam atau terdahulu. Allah sudah ada sebelum adanya yang lain, artinya Dia juga tidak berawal dari keadaan. Yang ketiga, bako atau kekal. Sesungguhnya Allah itu kekal, keberadaannya dan tidak terkena waktu, sebab waktu adalah ciptaannya. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi, atau berbeda dengan ciptaannya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidaklah serupa dengan baik zat, sifat, maupun perbuatan. Kelima, qiyamuhu binafsihi atau berdiri dengan sendirinya. Allah tidak memerlukan apapun dari makhluknya, sebab Allah Maha Kaya atas segala sesuatu. 6. Wahdaniyat atau esa. Tidak ada bagi Allah pasangan, tandingannya, maupun menyerupainya, dan Allah tidak beranak maupun diperanakan. Yang ketujuh, qurrah atau berkuasa. Surat An-Nur ayat 45 juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu yang telah menciptakan langit dan bumi. 8. Irodah atau berkehendak. Segala sesuatu akan terjadi atas kehendak Allah. Begitupun sebaliknya, bila Dia tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. 9. Ilmu atau maha mengetahui. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan tidaklah apa-apa yang di langit dan di bumi tersembunyi baginya. Yang ke-10, ayat atau maha hidup. Allah maha hidup dan hidupnya tidak sama dengan makhluk. Allah juga tidak membutuhkan perantara untuk hidup yang bersifat kekal. 11. Sama wal bashar, atau maha mendengar dan maha melihat. Allah maha mendengar atas segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang tampak. Allah pun maha melihat atas segala sesuatu, walaupun semut hitam berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam. Allah tidak membutuhkan mata dan telinga seperti makhluknya. Yang ke-12, kalam atau berfirman. Bila makhluk ciptaannya membutuhkan mulut, bibir, dan lisan untuk berbicara, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Itulah sifat-sifat wajib Allah yang wajib kita imani. Beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seharusnya akan membentuk pribadi muslim yang lebih baik. Pertama, menumbuhkan keyakinan dan yang utuh tentang keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk pribadi yang berkualitas. Yang ketiga, selalu jujur dalam bertindak dan berkata. Untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari dan merenungkan kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah melalui fenomena alam semesta. Yang ketiga, mempelajari ilmu pengetahuan
Berikut beberapa sifat dan perilaku orang yang beriman kepada Allah. Pertama, selalu merasakan kehadiran Allah. Kedua, selalu berserah diri kepada Allah. Ketiga, melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Perilaku tersebut tumbuh seiring dengan meningkatnya keimanan. Ketika imanmu telah bertambah, maka tak perlu diperintahkan untuk berbuat demikian dan akan melakukannya dengan senang hati. Sekian penjelasan saya tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.